Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmansyah dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam tahun 2019, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupannya. Sektor keuangan sosial Islam yang terus dikenalkan dan ditekankan oleh perbankan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang mana hal tersebut seolah-olah menjadi kebiasaan baik dalam bank syariah. Ditambah dengan semakin banyaknya lembaga ziswaf yang terus berupaya memperkenalkan keuangan Islam. Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia juga semakin berkembang dari waktu ke waktu, di mana itu mulai terimplementasikan dengan lahirnya asuransi syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, suku negara, dan saham syariah. Suku negara dan saham syariah ini merupakan produk perbankan yang paling diminati dan paling pesat perkembangannya dalam dunia perbankan syariah. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana perkembangan dari perbankan syariah tersebut. Nah, bisa kita lihat dari gambar di atas bahwa ini ada snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh OJK setiap tahunnya. Kita bisa lihat bagaimana pesatnya perkembangan syariah di tahun 2021 ini. Perkembangan syariah hingga bulan Maret 2021 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset pembiayaan yang disalurkan atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK yang terus bertambah. Kita dapat melihat dari data di atas bahwa capital adequacy ratio-nya mencapai angka 24,45%. Kemudian BOPO atau biaya operasional sebesar 78,75%, kemudian ROA 2,18%, kemudian NPF dan lain-lainnya, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tren positif dari ekonomi syariah ini. Perkembangan tersebut bisa kita lihat kembali pada diagram di atas. Nah, ini diagram di atas menunjukkan perkembangan aset, PYD, dan DPK dalam angka triliun. Di sini dari bulan Maret tahun 2017, kemudian Maret 2018, 2019, dan sampai saat ini 2021. Bisa kita lihat dari persen. Kemudian yang selanjutnya ada market share perbankan syariah. Bisa dilihat oleh teman-teman di atas diagramnya. Per Maret 2021 ini, meskipun angkanya masih kecil sebesar 6,41 dibandingkan dengan bank konvensional yang hari ini masih menduduki sebagai bank yang dipercaya oleh rakyat Indonesia, tetapi bank syariah pun menunjukkan kemajuan. Di sini bisa dilihat dari bagian yang warna hijau ini 64,95%, itu menunjukkan bahwa bank umum syariah meningkat dengan pesat. Kemudian yang bagian warna pink itu unit usaha syariah, di mana unit ini berkembang dengan pesat karena adanya halal tourism, di mana hal tersebut menunjang unit-unit usaha syariah di Indonesia. Contohnya di NTB mungkin ya, itu sudah mulai menggunakan halal tourism. Kemudian yang terakhir ini ada bank pembiayaan rakyat syariah yang warna kuning 2,47%. Hal ini belum terlalu pesat karena mungkin kemajuannya yang kurang signifikan. Nah, pada akhirnya perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah bank umum syariah, jenis usaha syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, kemudian serta jumlah aset yang cukup menggembirakan. Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor
pendukung dan tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stakeholder industri keuangan syariah dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Untuk itu, peran semua pihak baik pemerintah, ulama IAIE, akademisi dan masyarakat dalam mempelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global. Untuk itu mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.